untuk naik di atas mimbar menyampaikan visi dan misinya dengan diberi waktu durasi 10 menit. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekcam, yang saya hormati Pak Kapolsek, yang saya hormati Pak Dan Ramil, yang saya hormati Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa beserta para anggota, yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, yang saya hormati para calon kepala desa dengan nomor urut 1, nomor urut 2, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, ibu-ibu semua yang hadir di sini. Pada kesempatan yang berbagi ini, saya akan menyampaikan visi-misi calon kepala desa Luwung Hapit dengan nomor urut 3, saya sendiri Didi Suryadi. Sebagai calon kepala desa, tentu harus mempunyai visi dan misi serta strategi untuk dijadikan pedoman di dalam membangun dan mengelola masyarakat Desa Luwung Hapit. Sebelum menyampaikan visi misi, maka perlu memahami terlebih dahulu tentang faktor-faktor lingkungan strategis yang mempengaruhi baik secara internal dari dalam maupun secara eksternal yang dari luar. Faktor strategis itu terdiri dari 8 aspek atau astragatra, meliputi pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Ditambah 3 aspek trigatra yaitu geografis, sumber daya alam dan geografi. Faktor-faktor ini merupakan model perangkat hubungan bidang-bidang hubungan manusia di atas bumi. Dalam hal ini yaitu kehidupan masyarakat Desa Luwung Hapit. Kami mencoba menelaah dari 8 aspek tersebut berdasarkan pengalaman selama kami mengemban tugas dan bertanggung jawab sebagai Kepala Desa Luwung Hapit periode tahun 2017 sampai 2023 dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat dewasa ini. Di sini ada analisa SWOT. Saya skip karena terlalu banyak, mungkin nanti waktunya nggak cukup karena cuma dikasih waktu 10 menit. Ada kekuatan dan potensi di sini, datanya juga terlampir, nanti buat BPD dan panitia bisa dipelajari juga. Termasuk aspek geografis penduduk Desa Luwung Hapit juga, mata pencarian, termasuk kelemahan, termasuk peluang dan tantangan yang akan kita hadapi untuk membangun Desa Luwung Hapit dengan kurun waktu 6 tahun ke depan. Untuk itu, dari hasil pengalaman dan analisa situasi dan kondisi di atas, maka visi yang dipandang sangat relevan dan harapan atau cita-cita yang ingin dicapai yaitu membangun Desa Luwung Hapit yang cerdas, cerdik, religius, damai, dan sejahtera, yang tadi disingkat dengan kalimat cerdas. Untuk mewujudkan impian atau cita-cita yang tertuang di dalam visi di atas, misi yang akan kita jalankan yang pertama, melakukan manajemen sistem tata kelola pemerintahan Desa Luwung Hapit yang profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan dan moral masyarakat melalui jalur pendidikan non formal dan informal agama Islam. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Desa Luwung Hapit melalui jalur pendidikan umum dan keterampilan khusus. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian dan perkebunan, penataan potensi dan pengairan. Yang kelima, mendorong peningkatan usaha kreatif melalui BUMDes dan UKM. Yang keenam,
melakukan penyediaan alternatif lahan pemukiman dan kuburan serta kebutuhan lainnya. Yang ketujuh, mengoptimalkan sistem keamanan lingkungan untuk menjaga dan memelihara keamanan masyarakat. Yang kedelapan, melakukan pembinaan dan penyaluran bakat seni budaya dan olahraga. Yang kesembilan, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Luwung Hapit. Untuk itu, ada strategi dan program yang harus kita jalankan untuk bisa menjalankan misi tersebut. Pemerintahan Desa Luwung Hapit itu bertugas selama 6 tahun, maka strategi dan melakukan program kerja berdasarkan tahapan tahun dengan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Maka tahapan program yang akan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, strategi jangka pendek atau tahap 1 itu dilaksanakan di tahun pertama dan kedua. Yang meliputi pertama, melakukan rekrutmen dan pembekalan tugas dan tanggung jawab terhadap aparatur desa sampai tingkat RT. Yang kedua, penataan kantor dan sistem pemerintahan desa. Yang ketiga, peningkatan sarana pendidikan agama Islam, khususnya madrasah, diniyah, dan mustola serta tempat pengajian jamiah. Yang keempat, memberikan insentif untuk guru ngaji dan guru madrasah. Yang kelima, memberikan beasiswa sekolah kepada anak yatim piatu minimal 2 orang per tahun. Yang selanjutnya, menghilangkan seksara khusus bagi warga masyarakat Desa Luwung Hapit. Yang selanjutnya, pengelolaan sampah menjadi pupuk organik. Yang selanjutnya, penataan lingkungan pemukiman seperti penataan drainase dan juga jalan-jalan gang di setiap blok. Yang selanjutnya, penataan lapangan sepak bola, bola voli, serta pembentukan tim-timnya sehingga bagi anak muda khususnya yang mempunyai bakat di bidang olahraga bisa lebih berkembang lagi. Pengajuan pipanisasi pengairan, dan yang terakhir, penertiban administrasi kependudukan dengan cara memberikan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk secara gratis tanpa ada biaya apapun bagi mereka pasangan yang baru menikah atau baru menjalin rumah tangga. Yang kedua, strategi jangka menengah atau tahap kedua itu dilaksanakan di tahun yang ketiga dan keempat. Yang pertama, melanjutkan program tahun pertama dan kedua. Yang kedua, pelatihan tenaga kerja minimal 10 orang tiap tahunnya, seperti dalam bahasa pertukangan, sopir, montir, atau melalui PKM. Yang selanjutnya, ingin melaksanakan penataan pekuburan umum. Yang selanjutnya, bekerja sama dengan limbah industri untuk menghidupkan UKM. Dan yang ketiga, strategi jangka panjang atau tahap ketiga, yaitu tahun kelima dan keenam. Yang pertama, melanjutkan program tahap 1 dan kedua. Yang selanjutnya, menghidupkan kembali kesenian untuk Desa Luwung Hapit dan meningkatkan peranan BUMDes dalam menampung hasil panen petani. Demikian visi misi dan strategi program kerja yang kami rencanakan dalam membangun Desa Luwung Hapit. Pembangunan tidak hanya bersifat fisik, tetapi lebih penting dalam pembinaan sumber daya manusia sehingga masyarakat Desa Luwung Hapit memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diandalkan serta dapat bersaing dengan desa-desa yang lainnya. Dengan usaha dan kerja keras serta dukungan dari sejumlah elemen masyarakat Desa Luwung Hapit, insya Allah akan terwujud harapan, yaitu sumber daya manusia yang cerdik dan bermoral, situasi aman, damai, serta kesejahteraannya dapat meningkat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan Bapak
terpilih kembali jadi kepala desa Lubuk Hapit ini, langkah apa, pembaruan apa yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat demi tercapainya keadilan di semua aspek kehidupan desa Lubuk Hapit ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih pertanyaannya Ibu dari perwakilan BPD. Itu untuk pertanyaannya, apa yang harus saya kerjakan untuk apa tadi? Iya, keadilan bagi masyarakat Desa Lubuk Hapit ya. Jadi di sini khususnya Desa Lubuk Hapit ya, apalagi Cikamangi, pertama tadi udah disampaikan juga terkait dengan misi visi di situ tertuang semuanya, udah jelas jadi sebenarnya. Pertama, penduduk Desa Lubuk Hapit Cikamangi sebagian besar itu bergerak di bidang pertanian. Maka untuk bisa mensejahterakan masyarakat Cikamangi dan Lubuk Hapit, yaitu pengurangan terkait pemumpulan seksara juga, itu salah satu tujuan di mana kita bisa mensejahterakan masyarakat Lubuk Hapit. Di periode pertama sudah kita pangkas 50%, di periode kedua kita hidupkan. Berarti itu sudah menjadi bukti saya ingin mensejahterakan masyarakat Desa Lubuk Hapit. Terkait program yang kedua juga, yaitu kayak semacam KTP-KK, itu bisa menertibkan keadministrasian penduduk. Karena apa? Gimana pun juga kayak semacam program pemerintah KTP-KK gratis, tapi kenyataan di lapangan ya sampai di tingkat kabupaten pun itu terjadi adanya semacam apa, uang ini itu ya. Karena apa? Terkait KTP misalkan nggak ada blanko atau seperti apa, itu akan menjadi tanggung jawab saya, sehingga apa, administrasi untuk kependudukan Desa Lubuk Hapit untuk kedepannya akan lebih tertib lagi. Itu Bu ya. Dan selanjutnya juga untuk keadilan bisa merata apa, ada anggaran dari dana desa kita manfaatkan, tapi emang setiap tahun itu akan berbeda untuk pagunya, pagu anggarannya, ketetapannya. Kita tadi yang saya utarakan di program visi misi, kita ingin membangun di tiap blok untuk drainase kita perbaiki, untuk jalan-jalan gang kita perbaiki lagi, sehingga apa, pemerataan akan terjadi, akan dirasakan oleh semua warga masyarakat Desa Lubuk Hapit. Seperti itu Bu jawabannya. Terima kasih. Ya sudah,